Santapan Harian Sabtu, 27 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasal yang ke-30, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu telah menghidupkan kami. Kini kami berjanji untuk hidup dan bergemar di dalam firman-Mu. Dan di saat ini kami berteduh dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus. Dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Amsal 30 ayat 1-16. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Sahabat Santapan Harian, sebagai manusia kita harus mengakui bahwa begitu mudahnya kita tergoda dan terhasut oleh apa yang ada di sekeliling kita. Tanpa sadar kita dijebak oleh berbagai situasi dan kondisi hidup yang membuat kita menggunakan hikmat kita sendiri dan menjadi semakin jauh dari Allah. Hal inilah yang disadari oleh Agur bin Yake dari Masa. Dengan rendah hati, Agur mengakui keterbatasan dirinya dalam hal pengertian dan hikmat. Ia merasa dirinya sebagai manusia paling bodoh karena tidak memiliki hikmat yang benar. Hikmat yang sejati berasal dari Allah yang Maha Kudus, yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh ciptaannya. Hikmat itu diberikan melalui firman-Nya yang kudus. Di tengah situasi seperti ini, Agur memohon kepada Allah mengenai 2 hal. Pertama,
Ia memohon untuk dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Kedua, ia memohon untuk tidak diberikan baik kemiskinan maupun kekayaan. Ia ingin hidup di dalam kejujuran dan kecukupan, yang berbeda dari hidup orang-orang lain yang dipenuhi dengan kutuk, keangkuhan, dan keserakahan. Melalui Amsal ini, Allah memperlihatkan betapa pentingnya hikmat. Tepatnya bukan hikmat yang berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Hikmat itu dianugerahkan kepada kita melalui firman-Nya. Jika kita menerimanya, hikmat itu akan membawa kita kepada kebenaran dan integritas hidup yang kekal. Kerendah hati menjadi kunci penting untuk hidup dalam hikmat Allah. Hanya dengan kerendahan hati kita dapat menundukkan diri kita pada firman-Nya dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Hanya ketika kita jujur, kita dapat mengakui kuasa dan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Layaknya pengamsal, kita pun rentan untuk tergoda dan terjebak oleh hikmat dunia ini. Mari dengan rendah hati kita akui kelemahan kita di hadapan Allah, serta memohon kepadanya untuk menolong dan menuntun kita dalam hidup ini. Di tengah zaman yang penuh dengan kesombongan, marilah kita berikan pengakuan bahwa hanya di dalam Tuhan kita dapat hidup berhikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah tekad kami untuk hidup dengan hikmat yang hanya berasal dari-Mu. Berikanlah kami pemahaman untuk menjalani hidup dari sudut pandang-Mu, sehingga kami menikmati berkat dari hidup yang dijalani dengan bijaksana. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.